Korosi merupakan proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Korosi logam sendiri merupakan suatu reaksi redoks spontan yang bersifat cukup kompleks. Peristiwa ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itulah praktikum yang akan kami lakukan kali ini menggunakan paku yang berbahan besi sehingga mempunyai kelemahan terhadap korosi. Korosi terjadi pada paku akibat sebagian besar logam mudah teroksidasi dengan melepas elektron ke oksigen di udara dan membentuk oksidasi logam. Reaksi korosi pada besi ditulis sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Ugrelia Zulkifli. Saya Tessa Ikriani. Saya Isi Kaspi. Saya Mutiara Azahra. Saya dari Cecilia Renata. Saya Aprilia Karina. Kami akan melakukan praktikum materi korosi terhadap paku dengan alat dan bahan yaitu Ada air biasa dan larutan bersoda. Ada larutan cuka dan larutan alkohol. ada garam dan gula, Ada gelas ukur dan wadah. Ada paku dan plastik. Ada sarung tangan dan karet. Oke, langsung saja. Check it out. Demi kehigienisan dan keselamatan dalam praktikum, kami akan menggunakan sarung tangan. Oke, yang pertama adalah air biasa. Kita akan tuang sebanyak 200 ml. Oke, yang kedua yaitu larutan bersoda. Oke, larutan yang ketiga adalah asam cuka. Sama dengan larutan yang sebelumnya, tuangkan sebanyak 200 ml. Oke, larutan yang keempat adalah alkohol. Yang kelima adalah larutan garam. Pertama, masukkan 3 sendok garam ke dalam gelas ukur. Dan larutkan dengan 200 ml air biasa. Setelah dilarutkan, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, larutan ke-6, masukkan 3 sendok gula ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan 200 ml air ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah. Langkah kedua, masukkan paku ke dalam masing-masing larutan secara bersamaan. Dan setelah itu, diiratkan menggunakan karet. Day 1. Inilah hari pertama pengamatan air biasa terhadap paku. Dapat dilihat di sini bahwa belum ada satu reaksi pun yang terjadi seperti perubahan warna ataupun munculnya gelembung di kepala paku. Dan larutan soda terhadap paku. Bisa dilihat di sini di bagian kepala paku itu terdapat gelembung-gelembung kecil, tetapi tidak banyak, dan warna pada paku itu sendiri belum menimbulkan perubahan dari hari sebelumnya. Bisa dilihat dari luar wadah bahwasanya terdapat gelembung-gelembung kecil pada ujung kepala paku, dan warna dari paku sendiri sudah sedikit mulai berubah menjadi lebih gelap dibandingkan hari sebelumnya. Ini di ujung paku sudah ada sedikit perubahan warna, dan di dalam paku juga sudah ada sedikit perubahan warnanya. Bisa dilihat bahwa di paku ini tidak ada reaksi apapun seperti gelembung atau berubah warna pada paku.
Dapat dilihat pada ujung paku, warna aslinya sudah sedikit terkelupas. Dan di sini warna asli paku juga sudah sedikit terkelupas. Day 2. Hari ini adalah hari kedua pengamatan reaksi air biasa terhadap paku. Dapat dilihat di sini bahwa belum ada perubahan sama sekali dari hari sebelumnya, baik itu perubahan warna ataupun munculnya gelembung-gelembung udara. Hari ini adalah hari pengamatan larutan soda terhadap paku. Di sini bisa dilihat pada bagian kepala paku itu sudah sedikit berwarna kegelapan, yang artinya sudah ada perubahan warna terhadap paku tersebut. Di hari kedua, gelembung air bertambah. Yang sebelumnya hanya ada di ujung kepala paku, sekarang juga terdapat pada ujung paku yang di bawahnya. Lalu setelah itu, warna paku mulai lebih menghitam daripada kemarin. Jika dilihat dari luar wadah, sudah terdapat beberapa gelembung-gelembung kecil pada paku, dan paku warnanya masih sama seperti hari sebelumnya. Warna asli paku sedikit lebih banyak terkelupas dibandingkan dengan hari pertama. Bisa dilihat bahwa di sini paku tersebut sudah berwarna gelap di ujungnya. Day 3. Dapat dilihat di sini bahwasanya belum ada satu perubahan apapun yang terjadi dari hari sebelumnya. Pada bagian kepala paku itu memiliki warna yang gelap, dan di bagian ujung paku juga sudah memiliki warna yang gelap. Dan larutan soda itu tersendiri juga sedikit berubah warna, yaitu sedikit kekuningan dari hari sebelumnya. Dan di atas tutup wadah itu terdapat uap-uap air. Di hari ketiga, masih terdapat gelembung-gelembung pada kepala paku dan pada ujung paku. Warna paku pun masih tetap hitam dan terdapat uap-uap air pada atas tutup wadah. Gelembung-gelembung pada paku sudah mulai banyak, dan warna paku pun tetap sama seperti hari sebelumnya. Untuk warnanya agak sedikit menggelap, tidak seterang sebelumnya, dan dia masih hanya segini, ujungnya saja yang warna gelap. Dibandingkan dengan hari kedua, tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Namun, warna asli yang terkelupas sedikit lebih banyak dibandingkan hari kedua. Day 4. Sama seperti hari-hari sebelumnya, belum terdapat perubahan apapun pada paku, baik itu munculnya gelembung udara ataupun perubahan warna. Pada bagian kepala paku berwarna kegelapan, dan bagian ujung paku itu juga berwarna kegelapan. Dan sama halnya seperti yang kemarin juga, Paku masih gelap dan juga masih terdapat gelembung pada ujung kepala paku dan pada ujung bawah paku. Serta warna air dari asam cuka sendiri sedikit lebih menguning. Bahwa gelembungnya sudah bertambah banyak, dan juga di ujung-ujung paku sudah terlihat beberapa gelembung. Warna yang berubah ada pada ujung paku dan kepala paku. Namun di hari keempat ini, warna yang terkelupas sama seperti hari ketiga. Tidak ada perubahan di sini, hanya ada perubahan di ujung paku tersebut.
dan tidak ada reaksi seperti bergelembung-gelembung. Day 5. Hari ini adalah hari kelima pengamatan reaksi air terhadap paku. Dapat dilihat di sini bahwa sama saja seperti hari kemarin atau hari sebelumnya, bahwa belum terdapat perubahan apapun yang terjadi pada paku. Seperti pengamatan di hari keempat kemarin, bahwasanya yang berubah warna pada paku itu ada di bagian kepala paku dan di ujung paku. Dan sama halnya dengan yang kemarin juga, warna larutan soda itu tersendiri masih berwarna kekuningan. Hari ini adalah hari kelima pengamatan larutan asam cuka dan paku. Bisa dilihat bahwa air dari larutan asam cuka sendiri semakin menguning keoren-orenan dan juga masih terdapat gelembung pada ujung dan kepala paku. Dan terdapat juga uap-uap air. Hari ini adalah hari kelima pengamatan terhadap alkohol dan paku. Bisa dilihat bahwa paku masih sama seperti hari-hari sebelumnya, dan di ujung paku juga masih sama seperti hari sebelumnya, dan warna dari paku pun masih sama, belum ada perubahan warna. Dibandingkan dengan hari keempat, masih tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Namun, pada kepala paku, warna yang berubah sedikit lebih banyak dibandingkan hari keempat. Dan pada ujung paku, masih di tempat yang sama, tidak terlalu banyak warna yang berubah. Bisa dilihat di sini airnya masih seperti sebelumnya, agak keruh, dan di pakunya hanya setitik saja yang berwarna gelap, dan plastiknya pun terdapat ada uap. Day 6. Dapat dilihat di sini bahwa tidak ada perubahan apapun yang dialami oleh paku, baik itu perubahan warna ataupun munculan gelembung-gelembung udara. Seperti pengamatan sebelumnya, larutan soda itu tersendiri berubah menjadi warna kekuningan seperti ini. Dan di bagian kepala paku itu sudah berwarna kegelapan, dan juga di bagian ujung paku. Bedanya di sini terdapat ada gelembung-gelembung, dan gelembung ini tidak banyak atau cuma ada 2 gelembung. Bisa dilihat bahwa larutan sendiri sudah berwarna kuning keorenan yang sangat pekat, dan masih terdapat gelembung-gelembung pada ujung dan kepala paku. Nah, dan secara keseluruhan warna paku sudah berubah menjadi sangat gelap. Bisa dilihat bahwa paku masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu terdapat gelembung-gelembung pada badan paku. Akhir pengamatan korosi pada paku dalam larutan garam. Bisa dilihat pada kepala paku, dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya, pada hari yang ketujuh ini, warna asli pada kepala paku sudah banyak yang berubah. Begitu juga pada ujung paku. Namun pada bagian badan paku masih belum terlihat perubahan apapun yang terjadi. Bisa dilihat di sini bahwa sama seperti sebelumnya, dari hari ketiga sampai ke hari ketujuh, bahwa di sini hanya ada setitik saja bagian paku yang berwarna gelap. Baiklah, hari ini adalah hari terakhir dari pengamatan laju reaksi korosi terhadap paku. Berdasarkan hasil pengamatan kami, yang tercepat mengalami perubahan korosi yaitu pada larutan asam cuka. Bisa dilihat bahwa warna paku sendiri
sudah berwarna hitam sepenuhnya dan larutannya sendiri berwarna oranye yang sangat pekat. Baiklah, kita akan membuka tutupnya untuk melihat kondisi paku agar lebih jelas lagi. Ya, baiklah, bisa dilihat warna paku sudah menghitam seluruhnya. Ini adalah kondisi paku terhadap larutan asam cuka. Bisa dilihat bahwa warna paku sangat hitam dan menunjukkan bahwa di seluruh tubuh paku terjadi reaksi korosi. Larutan pada alkohol bisa dilihat pada paku bahwa gelembung-gelembung putih menyelimuti seluruh badan paku dan terdapat di ujung paku juga sudah ada sedikit karat. Selanjutnya, ini adalah paku pada larutan alkohol yang kedua tercepat terjadinya reaksi korosi. Bisa dilihat bahwa ada gelembung-gelembung putih yang menyelimuti tubuh paku dan di dalamnya pun sudah mulai berkarat. Larutan soda. Bisa dilihat di sini larutan soda itu tersendiri berubah menjadi warna kuning kehijauan. Dan paku pada bagian kepala paku itu sudah mulai berkarat dan di ujung paku. Selanjutnya, yang ketiga yang tercepat mengalami korosi adalah larutan soda, yakni terdapat pada ujung kepala paku dan ujung paku. Nah, yang keempat pada percobaan kami, yang paling cepat mengalami korosi adalah larutan garam. Dapat dilihat dari luar wadah, yang terjadi korosi hanya ada pada kepala paku dan pada ujung paku, sedangkan pada badan paku tidak terjadi perubahan sama sekali, dan pada larutan juga tidak terjadi perubahan sama sekali. Mari kita lihat secara langsung. Larutan garam bisa dilihat bahwa di sini pada kepala paku dan pada ujung paku terjadi korosi. Yang kelima adalah larutan gula. Bisa lihat di sini bahwa di pakunya hanya ada di ujung saja yang berubah dan di badannya hanya sedikit yang berubah. Selanjutnya, yang kelima adalah larutan gula. Terjadi sedikit perubahan di ujung kepala paku dan ujung paku, korosi. Baiklah, yang terakhir atau larutan keenam adalah air biasa. Di sini tidak terjadi apa-apa pada paku dari hari pertama sampai hari ini, hari terakhir pengamatan. Yang terakhir adalah air biasa, yang mana tidak mengalami perubahan apapun. Paku masih sama seperti hari pertama. Tidak terjadi korosi maupun perubahan warna. Soal nomor 1, gelas manakah yang mengalami reaksi? Dari praktikum yang kami lakukan selama 7 hari, gelas yang mengalami reaksi ada 5, yaitu asam cuka, alkohol, larutan soda, larutan garam, dan terakhir larutan gula. Nomor 2, paku pada gelas manakah yang paling cepat mengalami korosi? Yaitu paku pada gelas larutan asam cuka. Dikarenakan cuka mengandung asam berupa asam asetat. Asam asetat cuka memiliki ion hidrogen positif yang dapat menghilangkan elektron dari besi, sehingga proses ionisasi terjadi. Hal tersebut menyebabkan cuka dapat mempercepat terjadinya korosi.
paku pada gelas manakah yang paling lama mengalami reaksi? Nah, pada praktikum yang telah kami lakukan selama seminggu lamanya, paku pada gelas air biasa adalah paku yang paling lama mengalami reaksi. Mengapa? Hal ini dikarenakan kami menggunakan air dengan tingkat pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa lainnya, yaitu dengan pH sekitar 7,6 hingga 8,2. Sedangkan korosi mulai terbentuk pada pH air yang kurang dari 4,5. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama yaitu pH. Proses korosi dalam kondisi pH asam akan semakin cepat karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. Ini menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi pada permukaan logam. Yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga yaitu air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Selanjutnya nomor 5 yaitu sebutkan minimal 3 buah cara untuk mencegah besi berkarat. Di sini saya akan menjawab 5 buah cara untuk mencegah besi berkarat. Yang pertama adalah pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang mudah untuk dilakukan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi. Pengecatan juga akan menambahkan keindahan tersendiri pada barang yang berbahan besi. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Cara mencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik ini merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. Yang keempat, tin plating. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan dari kerusakan. Bahan yang bisa dilindungi dengan menggunakan proses ini adalah bahan-bahan besi serta besi baja dan juga bahan-bahan yang tidak terbuat dari besi. Tin plating memang sangat bermanfaat untuk melindungi barang berbahan besi yang mudah mengalami korosi. Yang kelima, chromium plating. Chromium plating merupakan cara mencegah korosi selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengamankan besi baja. Plating chrome atau chromium plating adalah pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan krom. Bahan krom merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk perlindungan. Nah, sifat perlindungan yang diberikan oleh krom ini mirip dengan zinc. Pelapisan besi dan juga baja dengan menggunakan bahan ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian seperti bumper mobil dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!